Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andi Kurzain Akbar Hidayatullah dengan NIM akhir 188. Nah, di kesempatan kali ini saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akan menjelaskan tentang alur proses sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Supaya lebih mudah dipahami, aku akan menjelaskan langsung mengikuti bagan yang sudah kalian lihat di layar. Jadi, kalian bisa memahami alurnya secara runtut dari awal sampai akhir. Oke, mungkin without further ado, kita bakalan mulai aja kali ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di layar, nah, di bagian paling kiri yaitu penyelidikan dan penyidikan. Nah, penyelidikan dan penyidikan ini terkhusus buat aparat kepolisian. Yaitu yang pertama adalah penyelidikan, yaitu tahap awal untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Nah, jadi di fase awal penyelidikan itu misal adanya contoh atau misalnya adanya kasus, itu penyelidikan itu yang paling awal, yaitu untuk mencari atau menemukan apakah di suatu peristiwa yang terjadi itu ada tindak pidananya apa enggak. Misalnya ada tindak pidana pencurian, penyelidikan itu dilakukan oleh pihak kepolisian mungkin lewat saksi mata atau orang-orang yang menjadi korban gitu. Atau kalau misalnya penipuan itu adalah korban-korban terdahulu yang mungkin sudah sudah dapat diidentifikasi mungkin. Nah, dari penyelidikan ini itu misalnya polisi menerima laporan dari masyarakat, juga itu langsung mengumpulkan informasi awalnya. Nah, setelah informasi awalnya sudah terkumpul, misalnya dan benar nih ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Nah, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu penyidikan. Penyidikan itu polisi mulai dari mengumpulkan alat bukti atau mencari dan menetapkan tersangka. Nah, pada kasus ini di penyidikan itu banyak terjadi mungkin hal-hal yang emang agak lebih serius lagi timbang penyelidikan. Misalnya penyelidikan itu cuman apa ya, kayak dia itu wawancara gitu loh, wawancara sama orang-orang. Nah, di penyidikan ini udah masuk ke pengumpulan alat bukti atau mencari dan menetapkan tersangka. Nah, pada tahap ini mungkin kepolisian itu sudah bisa buat mengidentifikasi siapa-siapa aja yang terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut, dan juga alat bukti apa yang menjadi sarana atau prasarana dari para tersangka untuk melakukan tindak pidananya. Nah, karena di sini udah mulai serius. Kenapa ini di sini udah mulai serius nih? Karena tujuannya adalah membuat terang suatu tindak pidana atau membuat suatu tindak pidana yang beneran terjadi gitu. Beneran terjadi di TKP atau mungkin beneran terjadi. Jadi intinya membuat terang suatu tindak pidana. Nah, kita masuk langsung ke segmen 2 nih. Di segmen 2 ini ada yang namanya upaya paksa. Tapi dalam lingkupnya itu masih di tahap penyidikan. Upaya paksa itu sifatnya itu mungkin bisa dibilang lebih opsional atau opsional tapi penting. Nah, misalnya upaya paksa ini adalah upaya paksa yang bisa lakukan sama pihak kepolisian. Misalnya ada penangkapan atau enggak penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Nah, pada upaya paksa ini yang dilakukan oleh kepolisian itu tidak bisa dilakukan secara sembrono atau sembarangan nih.
karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Jadi walaupun upaya paksa ini kesannya mungkin kayak di sini adalah polisi menggunakan haknya sebagai aparat kepolisian nih. Nah, itu untuk melakukan penangkapan atau penahanan, penggeledahan, penyitaan itu, tapi semuanya itu masih dalam lingkup menjaga hak asasi manusia yang ada bagi para pelaku. Oke. Ya benar, hak asasi manusia para pelaku itu tetap harus dijaga. Dikarenakan nanti takutnya ada misalnya kekerasan yang tertimbul dari pihak kepolisian, misalnya melakukan sesuatu itu mungkin lebih kasar ya kali ya. Lebih kasar dari, dan mungkin membuat si pelaku ini mungkin luka atau misalnya sampai paling ekstrim mungkin kematian ya. Tapi dalam upaya paksa yang dilakukan kepolisian ini masih tetap harus menjunjung tinggi yang namanya itu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap insan manusia, gak terkecuali pelaku gitu. Nah, tapi perlu diingat semua tindakan tapi perlu diingat semua tindakan ini tidak boleh sembarangan, harus sesuai prosedur hukum karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Gitu teman-teman. Jadi pada tahap upaya paksa yang masih dalam tahap penyidikan ini itu emang sifatnya ya penting nggak penting sih, tapi ya opsional tapi penting. Nah, terus mungkin kita langsung lanjut ke segmen ketiga. Nah, segmen ketiga yang seperti teman-teman bisa lihat nih, ada namanya berkas kekejaksaan atau pra penuntutan. Pra penuntutan itu mungkin bisa dibilang kayak apa ya? Kayak setelah penyidikannya ini selesai nih, maka berkas-berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, di sini udah mulai masuk nih buat apa? Proses persidangan. Itu udah mulai masuk, tapi dalam lingkupnya ini masih ke tahap pra penuntutan. Pra penuntutan itu adalah tuntutan awal sebelum jatuhnya sebuah penuntutan dari. Kita lanjut lagi nih. Kita tadi udah sampai ke berkas kejaksaan atau pra penuntutan. Yang seperti saya bilang tadi, pra penuntutan adalah penuntutan awal sebelum penuntutan yang benar dari kejaksaan itu dilimpahkan. Nah, misalnya jaksa di sini memeriksa apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum, atau kalau bisa belum lengkap kenapa, atau bakal langsung dikembalikan ke penyidik. Nah, tapi kalau misalnya sudah lengkap, itu ada di sistem pengadilan kita itu disebut sebagai P21. Nah, status P21 itu penting banget karena menandakan perkara udah siap nih dibawa ke pengadilan gitu. Jadi bagaimana ya pas pra penuntutan ini si jaksa ini menerima sesuatu menerima sebuah berkas penyidikan. Nah, itu dilimpahkan semua ke kejaksaan dari kepolisian tadi. Nah, jaksa itu ya menerima. Tapi kalau misalnya berkas yang diberikan itu belum lengkap, itu bakalan dikembalikan. Tapi kalau misalnya sudah lengkap, disebut P21 atau perkara ini udah siap gitu. Nah, dibawa ke pengadilan gitu. Mungkin kita ke segmen keempat, yaitu adanya penuntutan. Nah, penuntutan kan tadi aku udah bilang nih soal pra penuntutan, itu udah aku jelasin nih. Nah, sekarang itu tentang penuntutan. Nah, penuntutan di sini itu setelah berkas dinyatakan lengkap, masuk ke tahap penuntutan. Nah, di sini jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Nah, surat dakwaan ini adalah dasar utama dalam persidangan nanti. Nah, jadi di sini jaksa itu udah setelah misalnya
berkas penyidikan itu udah P21 atau udah siap dibawa ke pengadilan, itu jaksa itu langsung buat nih yang namanya surat dakwaan atau dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Jadi si jaksa ini setelah membuat surat dakwaan itu dia itu melimpahkan perkaranya itu ke pengadilan gitu. Jadi pada tahap ini sudah bisa dinyatakan bahwa pengadilan tuh udah nerima nih yang namanya penuntutan atau surat dakwaan dari si kejaksaan. Nah, jadi nanti surat dakwaan itu akan jadi dasar utama persidangan. Jadi persidangan itu terjadi ya karena surat dakwaan itu udah ada. Surat dakwaan itu udah ada dikarenakan berkas penyidikan udah P21. Itu ngerti ya, ini asumsinya ngerti ya. Nah, di sini udah kalau di sini udah apa ya? Udah di mana si pengadilan udah bekerja nih, yaitu di segmen 5, yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, pemeriksaan di sidang pengadilan ini apa nih gitu, atau misalnya apa yang dibuat gitu. Ini bagian paling panjang dan paling penting dari suatu persidangan, yaitu persidangan di pengadilan. Sesuai Bagan, alurnya adalah sidang pertama, yaitu biasanya untuk pembukaan dan identitas terdakwa. Jadi, pada sidang pertama ini, itu ada yang namanya pembukaan dari mungkin hakimnya atau jaksa yang melakukan sebuah surat dakwaan. Itu biasanya dibuka, dan juga identitas dari terdakwanya, identitas dari orang yang terdakwa itu. Dan yang kedua itu ada pembacaan dakwaan oleh jaksa, dan ketiga ada eksepsi atau tapi pada pembacaan dakwaan oleh jaksa itu di sidang kedua itu dakwaan itu dibacakan oleh jaksa, lalu dibacakan sama jaksa, terus dilakukan penyidikan, dilakukan kita sambil searching. Pembacaan dakwaan oleh jaksa. Ini saya pindahin ya teman-teman ya. Nah, pembacaan ini dibacakan oleh JPU atau jaksa penuntut umum, adalah tahap awal dari persidangan. Nah, tahap awal dari persidangan ini maksudnya apa ya? Itu adalah pidana di mana dakwaan tertulis dibacakan secara resmi atau memberitahukan terdakwa mengenai tindak pidana, pasal yang dilanggar, serta waktu dan tempat kejadian. Surat dakwaan yang sah menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tahapan atau poin pentingnya nih, ya kan? Prosedur sebelum dibacakan, hakim memastikan identitas terdakwa, memastikan terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan. Nah, salinan surat dakwaan itu ya seperti yang tadi saya bilang, ada di Nah, salinan surat dakwaan itu seperti yang tadi saya bilang, itu ada di bagian awal dari persidangan, yaitu sidang pertama. Nah, terus di bagian isinya JPU itu ada jaksa penuntut umum ya. JPU itu membacakan uraian tindak pasal yang dilanggar atau serta unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan. Nah, pada kasus ini itu JPU itu udah di bagian membacakan apa aja nih yang si terdakwa ini langgar. Jadi ada yang bahkan sebelum pengadilannya ada, itu namanya masih tersangka, karena masih disangkakan. Ini udah
Nah, tapi kalau misalnya surat dakwaannya itu sudah muncul, status dari tersangka itu berubah dari tersangka menjadi terdakwa gitu. Jadi pas bagian ini nih, aku udah bilang kalau ini bakalan terdakwa namanya, oke, namanya terdakwa nih. Nah, misalnya itu pada isi ini JPU membacakan uraian tindak pidana, misalnya tindak pidana apa yang dilakukan, misalnya penipuannya penipuan, atau misalnya pencurian pencurian, atau pasal-pasal yang dilanggar, misalnya pembunuhan itu 380, atau unsur-unsur tindak pidana yang dibutuhkan. Oke. Terus setelah ini ada yang namanya eksepsi atau respon terdakwa. Nah, setelah pembacaan terdakwa atau penasihat hukumnya ditanya apakah mengerti isi dakwaan dan akan maaf ya teman-teman, mengerti isi dakwaan dan akan mengajukan nota keberatan yaitu eksepsi. Nah, pada bagian ini kita balik lagi ya. Aduh. Maaf, sorry teman-teman, saya agak pilek kayaknya. Itu di bagian eksepsi atau nota keberatan itu sebentar. Eksepsi. Maaf dipindah-pindahin terus nih, ya deh. Eksepsi atau keberatan adalah keberatan atau tangkisan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum, pidana atau tergugat perdata yang tidak menyentuh pokok perkara, melainkan mengenai catat formil dalam dakwaan atau gugatan yang dibuat oleh kejaksaan. Nah, tujuannya agar pengadilan menyatakan perkara tidak dapat diterima atau menolak memeriksa perkara tersebut lebih lanjut. Jadi, terdakwa kalau misalnya di pidana terdakwa, kalau misalnya di perdata itu tergugat, itu dapat buat mengajukan nota keberatan. Nota keberatannya ini mengenai apa sih? Mengenainya itu ya cacat formil dari dugaan atau dakwaan atau gugatan yang diajukan oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum. Tujuannya yaitu ini bagi pelaku ya. Tujuannya itu menghentikan proses pemeriksaan perkara tanpa memeriksa pokok perkara atau waktu pengajuannya itu disampaikan di awal persidangan setelah pembacaan dakwaan atau gugatan. Nah, misalnya jenis-jenis utama. Nah, bagian eksepsi juga nih ada beberapa jenis eksepsi nih. Eksepsi pertama yaitu eksepsi kompetensi absolut. Misalnya salah lingkungan peradilan atau relatif salah wilayah peradilan. Terus ada yang namanya eksepsi obscure libel, yaitu gugatannya kabur atau tidak jelas. Terus ada eksepsi error in persona, yaitu salah pihak atau kurang pihak atau bukan subjek hukum. Terus ada yang namanya eksepsi nebis in idem, yaitu perkara sudah pernah diputus atau berkekuatan hukum tetap. Terus adalah yang terakhir, setahu saya adalah eksepsi prematur, perkara diajukan terlalu dini atau belum saatnya. Nah, jika eksepsinya diterima, hakim mengeluarkan putusan selah yang menyatakan perkara tidak dapat diterima atau niet onvenkelijke verklaard, sehingga persidangan tidak berlanjut ke pembuktian pokok perkara. Itu saya pindahkan lagi ya, terus kita buka bagan. Oke, terus habis eksepsi itu ada yang namanya pembuktian. Nah, di tahap pembuktian ini itu udah menghadirkan saksi, ahli, dan alat bukti yang digunakan itu udah ada gitu loh. Terus habis di pembuktian ada yang namanya tuntutan. Tuntutan itu ada dari jaksa. Nah, kita tuntutan. Bagian tuntutan itu adalah sabar oleh jaksa. Oke. Ini bisa disebut sebagai rekusitor. Rekusitor adalah surat yang memuat tuntutan pidana berdasarkan hasil pembuktian dan kesimpulan jaksa di persidangan. Tuntutan disampaikan setelah pemeriksaan saksi atau alat bukti selesai.
Itu mencakup analisis fakta, analisis hukum, hal yang memberatkan atau meringankan, serta usulan jenis atau lama pidana gitu. Nah, tujuan tuntutan ini apa sih? Yaitu sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan dampak kejahatan. Terus isi surat tuntutannya apa? Misalnya umumnya itu memuat identitas terdakwa, atau misalnya dakwaan, fakta sidang, alat bukti, analisa fakta dan hukum, serta amar tuntutan pidananya. Nah, pedoman tuntutan itu bisa kita lihat di Seja nomor 3 tahun 2019. Berat ringannya, tuntutan mempertimbangkan kondisi terdakwa, misalnya ada usia atau peran, perbuatan terdakwa, dan akibat bagi korban. Nah, terus tingkat tuntutannya ada beberapa tingkatan. Itu bisa berupa pidana maksimal bagi residivis, tindak pidana berat, atau tuntutan lebih rendah jika ada alasan meringankan, misalnya belum cukup umur atau udah ganti rugi gitu. Terus wewenang jaksa di sini apa nih? Jaksa itu berwenang penuh atas penuntutan dan melimpahkan perkara yang merupakan wujud dari fungsi dominus litis atau pengendali perkara. Aduh, agak sakit ya. Terus misalnya, bolehkah jaksa menuntut bebas terdakwa? Itu mungkin bisa kita bahas. Ini udah out of context sih sebenarnya, tapi buat ngejawab, siapa tahu dari teman-teman ada yang bertanya, apakah jaksa bisa tuntut bebas? Sebenarnya hukum itu dibolehkan secara hukum ya, dibolehkan adanya tuntutan bebas oleh jaksa gitu. Bebas berarti secara hukum itu boleh gitu. Kita mungkin lanjut lagi ke bagannya. Maaf, ini kamera saya geser-geser soalnya buat saya lihat bagannya nih ya. Terus ada, setelah tuntutan ada pembelaan atau pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum, dan terakhir adalah putusan hakim atau vonis. Mungkin kawan muda sering dengar mungkin yang namanya vonis ya, misalnya kayak divonis 3 tahun penjara atau 4 tahun penjara serta denda sekian rupiah. Nah, itu yang namanya vonis, atau itu namanya putusan hakim gitu. Nah, di tahap ini hakim menilai seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Jadi menjadi seorang hakim itu sebenarnya gampang-gampang sulit sebenarnya. Soalnya itu harus memeriksa semua fakta persidangannya sebelum keputusan itu dijatuhkan gitu. Terus kita ke tadi segmen. Oke. Kita masuk ke segmen 6, yaitu upaya hukum. Nah, setelah putusan itu sebenarnya belum tentu selesai, belum tentu. Ada yang dinamakan itu upaya hukum. Itu opsional sih bagi si terdakwa atau tergugat. Itu misalnya ada yang namanya banding. Banding itu kita ajukannya itu ke pengadilan negeri. Terus ada yang namanya kasasi. Kasasi itu ke Mahkamah Agung. Dan peninjauan kembali atau bisa disebut sebagai upaya luar biasa nih ya. Bahkan di hukum sendiri ada yang namanya upaya luar biasa tuh, karena upaya ini masih bisa dilakukan setelah putusan yang sebenarnya emang kan putusan hakim itu absolut, tapi ada yang namanya upaya banding gitu. Ada banding, ada kasasi atau PK atau peninjauan kembali. Itu cuman bisa ya, saya rasa sebenarnya upaya luar biasa ini nggak semua orang kayaknya bisa deh, setahu saya ya. Mungkin bisa kita berbincang-bincang aja di kolom komentar aja. Nah, kalau semua upaya hukumnya misal sudah selesai atau tidak digunakan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tepat atau inkrah. Nah, kalau semua upaya hukum sudah selesai atau tidak digunakan, maka putusan hakim akan memiliki